Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Terima kasih telah berkunjung di channel Bantu Bisnismu. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas mengenai serba-serbi tentang bisnis, keuangan, dan manajerial. Dan topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana memulai sebuah bisnis baru. Gimana sih caranya memilih bisnis yang akan kita jalankan ke depannya. Nah, akan kita bahas yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, tonton video ini sampai selesai. Jadi masih ada banyak pertanyaan yang masuk ya dari teman-teman sekalian, terutama tentang bagaimana caranya memilih sebuah bisnis yang akan kita jalankan ke depannya. Milih bisnis baru ya, bisnis baru. Baik ini bagi pebisnis yang baru, benar-benar baru mulai bisnis, ataupun bagi pengusaha yang sudah pernah menjalankan bisnis sebelumnya tapi gulung tikar, atau mungkin nggak gulung tikar tapi pingin buka lini bisnis yang baru. Bisnis seperti apa yang mau kita pilih? Bisnis seperti apa yang bagus ke depannya? Nah oke, jadi saran saya yang pertama adalah pilih bisnis yang banyak peminatnya. Peminatnya di sini artinya banyak mangsa pasarnya ya. Contoh kalau misalnya di Malang, Malang ini orang Malang itu suka bakso ya. Jadi artinya jika Anda buka bisnis bakso di kota Malang, peminatnya banyak yang suka. Ya, tapi kalau misalnya Anda buka usaha empek-empek di kota Malang, belum tentu banyak yang suka, karena lidah orang Malang tidak mesti suka dengan empek-empek yang notabene lekat dengan kota Palembang. Yang kedua, pilih bisnis yang cuma sedikit pemainnya. Jadi kalau misalnya tadi Malang tuh banyak yang suka bakso, terus habis itu tapi yang jualan bakso juga sudah banyak. Nah, berarti kalau misalnya Anda masuk ke zona itu persaingan cukup ketat teman-teman, kecuali Anda memang punya unique value, punya sesuatu yang unik yang nggak dimiliki oleh penjual lain. Tapi kalau misalnya Anda tidak punya unique value, cari yang bisnis atau jasa yang kira-kira cuma sedikit orang yang mampu memproduksinya ya. Dan tapi pangsa pasarnya tetap banyak. Yang ketiga, pilih produk atau jasa yang mudah dijualnya. Mudah dijualnya artinya gini, sangat simple dan mudah digunakan. Artinya orang kalau bisa mau beli produk Anda itu nggak terlalu rumit untuk menjalankannya, meski produk Anda ini baru dan nggak banyak orang yang nggak banyak orang yang jual. Yang keempat, ini nggak kalah penting, bisnis harus jangka panjang. Misalnya pun Anda adalah seorang pebisnis, sudah punya bisnis sebelumnya, dan karena terpuruk karena kondisi pandemi ini dan Anda harus membuka sebuah bisnis baru, coba Anda renungkan kembali. Anda membuka bisnis ini karena untuk bertahan hidup ataukah untuk digedein? Ya, artinya untuk bertahan hidup itu kalau misalnya nanti pandeminya sudah mulai normal, sudah mulai turun, Anda akan kembali ke bisnis lama Anda, atau memang ini Anda gedekan bisnisnya. Nah, kenapa saya bilang bisnis itu harus jangka panjang? Karena bisnis ini akan meliputi banyak aspek di dalamnya. Anda, karyawan, mitra kerja Anda, ya kan, dan investor. Nah, apa yang terjadi apabila bisnis Anda tidak jangka panjang, tidak long term, hanya jangka pendek saja? Maka bisnis dan karyawan Anda pasti nggak akan punya arah, ya kan? Karyawan Anda ikut masuk kerja, terus habis itu mereka nggak punya kepastian juga. Mereka akan bekerja berapa lama di tempat ini, dan bisa jadi mereka juga malas-malasan karena ya sudah, yang penting dibayar aja loh, toh bisnis juga nggak bisa gede. Dan bahkan kalau misalnya kinerja mereka bagus, tapi ada penawaran pekerjaan di tempat lain, ya mereka pasti akan pindah ke tempat lain gitu loh, karena menawarkan visi yang lebih jelas daripada perusahaan yang cuma sekedar jalan untuk hidup doang. Terus berikutnya investor. Mana ada investor mau invest di bisnis jangka pendek? Kalaupun ada, berarti dia tidak mengerti benar tentang investasi, atau baru investor belajaran lah. Kenapa? Karena bisnis jangka pendek ini ya tidak membawa kita kemana-mana. Pertumbuhan bisnis juga nggak ada pertumbuhan, nama jangka pendek mungkin 1-2 tahun doang. Sedangkan nilai investasinya belum tentu juga balik. Ya mending dia investasi ke bisnis yang lebih jelas, yang sudah berkembang, sehingga jelas investasinya baliknya kapan, terus habis itu baliknya berapa besar, dan keamanannya gimana. Bisnis jangka pendek itu relatif tidak aman. Mending investasi di bisnis yang jangka panjang, yang sudah jelas bentuknya dan memang survive untuk kedepannya. Lalu berikutnya juga kepada Anda sendiri. Anda sendiri juga pasti akan banyak buang-buang waktu dan tenaga, ya kan? Karena ya ibaratnya cuma batu loncatan doang, lompat. Jadi ibaratnya kalau kita membangun jalan, ya bangun landasan terbang, bangun terus landasan terbang, tapi kapan terbang landasnya? Jadi kesimpulannya ada 4 hal yang harus diperhatikan kalau Anda mau memilih bisnis baru. Yang pertama adalah pilih bisnis yang paling banyak peminatnya. Yang kedua adalah pilih bisnis yang paling sedikit pemainnya. Yang ketiga adalah pilih bisnis yang mudah dijual, produk atau jasa yang mudah dijual. Dan yang keempat adalah pilih bisnis yang long term, jangka panjang. Jadi demikian teman-teman sekalian, semoga apa yang sedikit kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, terutama buat kami pribadi. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang ingin didiskusikan, monggo bisa main ke kantor kami, bisa tulis pertanyaan di kolom komentar juga. Kami mundur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.